Selamat malam, kita bertemu lagi di Sportcast Nusantara TV. Setiap Jumat malam pukul 8, tepat pukul 8, Sportcast Nusantara TV. Seperti biasa, ada rekan saya yang setia, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung Boy. Semangat, Bung. Harus semangat, ya. Karena tamu kita Ya. striker, Bung. Betul. Kalau orang Itali bilang apa ya? Atakante. 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 Idrianto. Siapa yang nggak kenal dia dulu, Bung? Ya, terima kasih. Om Ropan, Om Boy. Di klub, di timnas, berawal dari Primavera. Ya. Semua dijalani. Sampai detik ini pun masih bergelut sepak bola. Ya. Pasti. Udah cinta mati nih. Betul. Walaupun sudah punya cucu katanya. Udah punya cucu 2. Iya. Tapi masih tetap ada di Hidupnya di bola lapangan. sekarang sudah terus. Itu dia. Tidak lupa juga nih Bung Ropan, Bung Indri, Ya. kita mengucapkan selamat berpuasa ya. Ya. Betul. Kepada semua netizen, semua penonton sepak bola, pecinta sepak bola yang saat ini sudah memasuki hari kedua kalau tidak salah. Ya. Kita doakan supaya semuanya lancar, Amin. dimudahkan semuanya diberikan sampai di kesehatan hari juga kemenangan. yang paling penting. Diberikan kesehatan Ya. dan sambil nonton bola tentunya. Ya. Sambil ngomongin bola seperti kita. Oke, Bu Ropa, malam ini sebenarnya banyak yang mau kita bahas. Mungkin kita akan bahas juga timnas. Tapi sebelum masuk ke timnas, mungkin juga perlu juga kita bahas mengenai hasil dari hasil Persib di level Asia nih, Bung. Kan baru beberapa hari yang lalu. ACL2. Ya. ACL2 namanya. Yang dulunya AFC jadi ACL2. Iya, dari Asian Cup. Emang AFC suka berubah-berubah nih, Bung. Ya, suka-suka mereka lah. Suka-suka mereka nih kan. Yang punya mereka. Yang punya mereka. Pesertanya diubah, slotnya juga berubah, kriterianya juga berubah, tapi nggak apa-apa. Tapi dengan hasil kemarin tuh kita bisa mengevaluasi bahwa untuk level Asia ternyata tim-tim kita belum masuk pada level elit seperti itu, Bung. Gimana, Bung Ropan? Lihat hasil ini, Bung. Iya, tapi ya benar, Boy. Cuma kalau melihat dengan kita Persib ini dibandingkan pada musim kemarin, ini jauh lebih baik. Ya, betul. Karena musim kemarin mereka itu di dasar klasemen, di fase grup, Ya. tidak lolos. Ya. Tapi sekarang mereka juara grup. Berarti ada peningkatan. Betul. Kemudian mereka lolos Ya. di fase gugur sampai ke 16 besar. Ya. Nah, soal mereka tidak lolos kemudian kalah dari Ratchaburi, ya itulah sepak bola, ada menang kalah, ya. Dan hanya saja saya lihat memang terlalu telak kalau bisa dikatakan. Betul. Kekalahan Ya. pertama itu. Iya. Kalau mereka bisa menghindari kalah 1-2, 1-0, mungkin Beda. balik ke GBLA akan beda. Ya. Ya, posisinya kan. Tapi terlalu jauh itu. Golnya yang mereka harus bisa cetak ketika main kandang dengan 4 gol atau 3 gol minimal. Berat, ya? Itu berat. Sulit kalau melihat main di leg pertama, ya. Bagaimana mereka kesulitan itu untuk bisa mencetak gol agak sulit. Dan kalau mereka bisa bermain di kandang untuk bisa mencetak 4 gol kan sekarang jarang bagi Persib, walaupun mereka itu jago kandang, ya. Betul. Bagus kalau di kandang, nggak pernah kalah. Iya. Tapi kalau menang 4-0 mungkin belum pernah. Kalau 3 pernah. Iya. Ya, kalau bisa 4-5 tuh. Nah, itu kan mereka mesti kejar itu. Makanya saya bilang waktu sebelumnya itu bahwa mereka harus bisa mencetak gol itu paling tidak di 20 menit pertama. 15 menit pertama gol cepat seperti yang dilakukan oleh Ratchaburi. Tana Gonzalez, Dominguez. Iya. Ketika di menit ke-5 bisa membuat gol kan, Ratchaburi. Iya. Nah, Persib tidak melakukan itu. Gol ada, tetapi menit 39. Tapi di penghujung mereka sudah bermain dengan 10 orang, lebih siksa lagi. Betul. Main dengan 10 pemain menghadapi lawan yang secara kualitas Ultra bagus. defensif lagi kemarin. Iya, pasti. bagus mereka bermain. Iya. Ya. Dan kelihatan sekali Ratchaburi, hanya tiga tembakan, ya 1 on target, tapi mereka bertahan dengan baik. Dan itu kan mereka gambaran yang sudah mereka lakukan ketika bermain di Ratchaburi, bahwa pertahanan mereka itu sangat solid, Ya. sangat kuat, Betul. dan itu terlihat Ya. lagi di GBLA yang menjadi kesulitan bagi pemain-pemain depan Persib. Walaupun sana sudah ada Andrew Jung sudah main kan, kemudian Ramon Tangke juga dimasukin oleh Iya. orang babak kedua, ada Sergio Castle juga main di babak kedua, tapi tidak cukup memang untuk bisa mereka mengejar Iya. defisit gol itu yang terlalu jauh. Iya. Makanya saya bilang kan kalau 1-0 oke. Kalau 2-1 masih oke, tapi ini Apalagi tidak. kalau kita bisa buat gol di sana sebenarnya, Bung ya. Iya. Mestinya kita dapat gol di Iya. sana. Kan ada 1 tembakan dari Lujo yang kena tiang. tiang, ya kan ada 2 kali berhadapan, William Barros juga Iya, iya. gagal bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk gol, dan itu yang menyulitkan Oke. bagi Persib. Dari sisi pemain nih, mantan pemain melihat pertandingan begitu. Kualitas kedua tim sama, Bung. Kita tidak masalah Ratchaburi lebih bagus dari Persib. Sama. Sama. Materi pemain, kedalaman juga sama. Gimana Bung Indrianto lihat? Ya mungkin saya melihat istilahnya mentality mereka ya. Mentality. Pasti mentality ke
perjalanan mereka ke AFC ya terutama atau ACL ini, Iya. mereka masih perlu pembenahan lagi. Dan ya tadi udah Om Ropan bilang bahwa terlalu banyak gol di leg pertama. Iya, Karena kalau di leg keduanya pasti kalau 1-0, 2-1 kita masih bisa lah. Persib masih bisa untuk membalikkan keadaan. Tapi kalau udah 3-0 itu pasti udah membuat rontok istilahnya motivasi untuk membalikkan keadaan. Apalagi mereka main di Persib kemarin dalam menit keberapa udah kartu merah. Iya. Ya itu yang membuat pemain-pemain Persib juga langsung istilahnya down. Tapi untungnya mereka masih bisa membalikkan ya 1 gol aja. Gitu. Ya, beberapa kita harus berterima kasih ke Persib karena peringkat kita untuk liga kita naik. Naik dong. Naik. Iya. Karena prestasi Persib di Asia dan Di juga Asia. Dewa ya. Dewa juga ikut. Jadi ini juga yang membuat kontribusi Persib kemarin Iya. walaupun gagal kemarin Iya. itu. Jadi dia dengan Dewa memang secara koefisien Iya. untuk nilai poin itu di FIFA itu naik, bukan di AFC itu naik. Iya. Ya, klub-klub kita itu bisa tinggi. Iya. Kalau kita gagal di babak penyisian misalnya di fase Iya. grup, Iya. itu sulit untuk naik. Tapi sekarang kan bagus untuk bisa Iya. dikategorikan apa yang sudah Kita dilakukan melewati oleh Persib. Kamboja dan Turkmenistan. Posisinya ada di Betul. Ada Posisi sayang yang memang bagus, ya. sayang memang kesempatan itu tidak bisa dimanfaatkan Iya. oleh Persib ya. Padahal kalau kita bisa melihat kan di fase grup aja mereka bisa mengalahkan Bangkok United. Iya. 2 kali bahkan. Iya. Main di Bangkok 2 dan di GBLA 1. Iya. Mestinya kan mereka bisa lakukan itu karena secara peringkat di Liga Thailand pun Ratchaburi di peringkat kedua, memang kalah jauh poin dengan Buriram, klubnya Sandy Walsh. Iya. Kemudian Bangkok di urutan keempat, Port, klubnya Asnawi, itu di posisi ketiga. Jadi kalau bisa melihat sebenarnya bisa. Itu sayang mereka cepat gol, itu aja yang membuat Iya, mereka iya, runtuh tuh di gol awal itu. Tanah bisa membuat gol pertama itu. Dan kelihatan memang agak rapuh di belakang ya, agak longgar. Kalau melihat dengan 3 gol yang bersarang di Ratchaburi. Karena begitu gampang pemain-pemain dari Ratchaburi itu bisa mencetak gol. Dan semua bebas, tidak diganggu. Iya. 2 gol dari Tanah Dominguez dan 1 gol dari Mutumbo. Yang sundulan kepala itu kan nggak ada yang ganggu sama sekali. Dia Iya. mengarahkan bola itu. Nah sayang sekali dan itu sebenarnya sudah dievaluasi. Cuma mereka tidak bisa memanfaatkan, memaksimalkan ketika datang ke kandang. Itu masalahnya bagi Persib. Kalau kita bicara mau itu pemain sama. Mereka punya 11 pemain juga, pemain asing mereka. Betul. Ratchaburi. Ya, Iya, didaftarkan dari 29 pemain didaftarkan di Liga Thailand. Dan walaupun itu hanya mungkin 7 yang bermain, tapi semua bagus-bagus kan. Danielson Junior juga. Ini menarik nih evaluasi dari Coach Bojan ya, bahwa dia mengatakan untuk pertandingan yang pertama itu Iya. yang mereka kalah 3-0. Jelas dia mengatakan bahwa performanya jauh dari Ya, memuaskan. pasti. Ya kan, saya nggak tahu seperti apa bentuk performa. Yang kedua itu adalah ini persoalan lini belakang yang lengah tadi, Bung. Ya, ya. Bisa kebobolan cepat, iya. bisa 3 gol bersarang. Bisa kita katakan bahwa lini tengah Persib saat itu adalah sangat lemah. Gimana? Ya pastinya ya itu tadi kembali ke mentality pemain ya sebenarnya. Kalau saya selama ini saya lihat pemain-pemain Persib juga tidak kalah dengan Ratchaburi. Tapi paling enggak di pertandingan kemarin tuh lini per lininya Persib tuh emang jauh banget dengan apa yang mereka main di liga kita. Apalagi Iya. sekarang dia di top nih. Nah itu harus dikembalikan lagi supaya di kompetisi yang di Indonesianya lebih bagus lagi. Tadi udah dibilang Bojan bahwa ya emang lini per lininya emang nggak jalan sama sekali kemarin, terutama di gelandang. Di gelandang. Gelandang itu udah nggak ada yang sebelum-sebelumnya tuh. Ya bisa main dari kaki ke kaki karena lawan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau kemarin Ratchaburi pinter, dia main di tengah dan dia matiin di tengah Persib. Akhirnya apa? Nggak bisa jalan Persibnya. Iya. Dan akhirnya Ratchaburi bisa membuat peluang dan 3 gol mereka bikin di Ratchaburi. Dan akhirnya dan di pertandingan kedua Ratchaburi juga pinter, dia defensif banget udah. Ngandelin counter attack, defensif, counter attack gitu aja. Saya pikir juga itu tidak lepas dari strategi dari pelatih Ratchaburi juga ya, Iya. Worawat Simaka. Betul. Artinya terlepas bilang tadi bahwa tengah kurang, belakang kurang, tetapi lawan juga sudah mengantisipasi dengan baik. Betul. Ya kenapa tengahnya bermasalah dan kurang begitu greget dari Persib kalau saya lihat karena taktik yang diterapkan oleh Worawat itu bagus. Ya jangkauan pemain kapten mereka, Tosawat bagus dan Tanah 3 itu. Terutama bagaimana mereka coba untuk menghentikan pergerakan dari Tom Hai kan. Betul. Karena mereka tahu bahwa
dinamo pergerakan dari permainan Persib itu ada di Tom Hai. Tom Hai. Jangan kasih kesempatan dia untuk leluasa untuk memberikan passing-passing. Dan akhirnya kan Tom Hai itu kewalahan untuk menghadapi Jakapan itu yang sangat kapten dari Ratchaburi yang terus bisa menempel dia secara bergantian. Itu yang membuat mereka sehingga mau tidak mau ya Eliano dan Lucho harus banyak naik. Ketika pengawalan ketat diberikan oleh pemain-pemain Ratchaburi terhadap Tom Hai, dan kita lihat ketika Tom Hai diredam, itu kan agak sulit, permainan tidak berkembang sama sekali, apalagi belakang itu tidak jalan. Memang ketika terutama di bek kiri kita lihat ya Persib ya, karena dua gol ada Dewa kan di kiri, di kanan dua gol yang ada di gol cepat itu, pertama kan masuk mereka dari kanan, dan Egue masuk dari sana, kemudian umpan, tetapi terlalu bebas memang, tidak dikontrol dengan baik oleh Matrikardi dan juga dengan Barba yang ada di sana. Oke, bahwa pertandingan itu Julio Cesar tidak bermain karena cedera kan. Mark Locke tidak ada, Beckham Putra juga tidak ada. Tapi kan bukan menjadi alasan bahwa 3 pemain itu ada. Karena kedalaman skuad Persib itu bagus. Secara saya lihat, dan saya senang dengan cara bermain Barba. Ya, sebagai pemain dari Italia dan mantan di Como. Cuma memang itu terlalu banyak memberikan space terhadap pemain-pemain Ratchaburi untuk bisa melakukan tembakan-tembakan. Bahkan ada banyak. Untung aja Teja bermain dengan bagus. Kalau nggak ada Teja untuk penyelamatan 2-3 kali itu bahaya. Bisa banyak gol yang terjadi. Ya, jadi saya pikir itu sudah dievaluasi oleh Boyan Hodak untuk bagaimana mereka bisa membalikan di GBL. Tapi ternyata memang sulit bisa mereka lakukan itu. Apakah persoalan jadwal yang begitu padat, Bung? Kita tahu Ratchaburi juga padat di sana. Hanya 3 hari setelah mereka bertanding, mereka ke Bandung. Sama-sama saya pikir dengan jadwal yang padat. Cuma bagaimana sebuah tim yang saya lihat mampu memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun menjadikan gol. Betul. Itu yang ada di Ratchaburi. Mereka sangat efisien, sangat enak bermain. Kalau Persib bermain dengan textbook, saya lihat terlalu textbook bermain. Jadi gampang kebaca. Ya, dan begitu mereka bobol 1, nah itu agak susah, goyang. Ya kan? Apalagi kena dengan 2 gol. Ketika Mutombo bikin gol dengan bebas itu, nah di situ agak goyang. Sementara di Bandung, kita lihat Ratchaburi ya tadi bermain defensif. Dan mereka itu kalau melihat Ratchaburi bermain tidak panik. Mereka merasa aman. Mereka enjoy. Itu ketika 3 gol itu mereka dapatkan, mereka dengan percaya diri masuk di GBLA dengan ketenangan. Itu yang modal mereka, percaya diri, sehingga mereka tidak panik sama sekali. Ya, mereka coba menghindari jangan sampai gol mereka terlalu cepat. Gol dari Persib itu bikin gol. Mereka coba tahan di situ. Menghadapi situasi harus membuat cetak 3 gol ya untuk menyamakan atau lebih kalau menang 4 gol. Itu kan situasi yang sulit buat pemain sekaliber yang punya jam terbang tinggi ataupun pengalaman seperti Anda juga alami. Iya, pastinya ya. Bung Noya, baik bahwa ketenangan itu dibutuhkan. Apalagi pelatih Boyan Hodak ini saya tahu mereka dia punya kapasitas untuk itu, dan pemain-pemain kita juga, pemain-pemain Persib punya kualitas juga gitu. Cuman kemarin saya lihat juga buru-buru pemain Persib buru-buru untuk bisa mencetak gol. Makanya ya mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh pemain Ratchaburi. Akhirnya main counter, ya kan, ya udah biarin aja dulu. Tapi kita buru-buru. Kalau kemarin dari belakang kita main santai pun juga sebenarnya bisa, apalagi dukungan supporter yang sangat luar biasa. Jadi ya saya lihat terlalu buru-buru sih kemarin Persib pengen cetak gol. Tapi kalau tadi udah Bang Ropan bilang bahwa main lebih santai, akhirnya juga bisa sebenarnya. Gitu loh. Masalah jadwal juga menurut saya juga nggak ini juga, nggak make sense juga. Karena kan Thailand juga Ratchaburi juga jadwalnya padat, semuanya padat gitu loh. Jadi jangan mempermasalahkan itulah. Ya mungkin secara faktor yang lain ya karena udah kalah 3-0 itu dulu sih yang sebagai pemain pasti, aduh ini berat gitu loh. Pasti ya, tapi kan sekelas pemain profesional nggak boleh seperti itu. Oke, kita apresiasi juga apa yang dilakukan oleh Persib. Mereka sudah berusaha nih, Bung Ropan. Sudah maksimal. Mereka melakukan, kalau saya lihat. Dan sekarang konsentrasi mereka di Liga 1. Liga Super. Ya kan? Iya. Kalau mereka bisa juara lagi, kembali lagi ke Asia kan? Oh pasti. Karena jatahnya bertambah nih. Betul. Ya, mungkin yang kita mau bahas secara holistik adalah bagaimana performa klub-klub kita di Asia nih, Bung Ropan. Kalau bicara di Asia untuk level klub, sebenarnya kita kalau dari dulu itu punya
rekor yang sangat bagus. Paling tidak ada 2 tim. Kan banyak yang sudah berkiprah kan ada PSM, ada Persipura, ada Sriwijaya, ya mulai dari PSMS di tahun 70-an. Nah, kemudian ada 2 klub yang menurut saya yang bagus yang sampai ke babak Bung Ropan, semifinal. saya potong dulu. Kita break dulu Bung Ropan ya. Oke. Bung Henry, Coach, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Sportcast. Bung Ropan, saya tanyakan begitu karena agak ironi Bung Ropan. Di tim nasional level kita sudah begitu tinggi. Ya kan, kita lolos babak keempat ya, kualifikasi Piala Dunia. U23 Piala Asia pun kita semifinalis. Dan banyak lagi. Tapi sementara di klub-klub kita yang sekarang juga udah mulai berkembang, liga mulai bagus, tapi kita susah untuk masuk di level Asia, Bung. Iya, memang belum waktunya kok saya pikir ya. Tetapi dengan Persib yang sudah lolos, kita perlu bangga. Bahkan di sana juga ada Dewa yang ikut di challenge yang bisa masuk. Jadi ada suatu kebanggaan buat Indonesia karena mereka kan bukan membawa nama Bandung, tapi Persib itu dengan level bawa merah putih, bawa Indonesia. Dan mereka sudah bisa mencapai 16 besar. Itu sangat baik walaupun sebenarnya peluang untuk ke 8 besar terbuka. Tapi memang sayang di leg pertama itu kan yang itu ada. Dan kalau kita kembali ke tadi yang Om Boy tanya, pernah KTB Kramayuda 3 Berlian melakukan itu. Bahkan juara 3 di Asia. Asian Cup dulu masih dengan antar klub. Tahun 80-an itu ya. Tahun 85, 86 lah. Dia kalah. Karena zamannya Coach Indri nggak pernah. Mereka mengalahkan wakil dari Surya, Al Ittihad dari Surya waktu itu. Kemudian Pelita Jaya. Dengan Ruli Nerenya, Bambang Nurdiansa. Mereka sampai juara ketiga. Menang drama adu penalti lawan klub Korea. Jadi ada kebanggaan waktu dengan menempatkan masuk di posisi ketiga. Tapi pada zaman itu. Ya, tapi pada kesininya memang belum bisa melakukan itu. Tapi setidaknya dengan apa yang dilakukan oleh Persib, ya kita harus apresiasi. Ada kebanggaan bahwa liga kita mulai naik, ya, dengan adanya pemain-pemain yang berkualitas yang masuk. Kemudian VAR kita sudah kembangkan, sudah ada di sini. Ya, betul. Ya, itu kan naik secara itu bagus secara kualitas. Kita mulai sekarang pakai dengan wasit asing, ada dari Belanda, dari Jepang. Jadi kan mulai ditata dengan baik. Jadi itu pertimbangan AFC juga untuk menempatkan posisi liga kita ada di posisi keberapa dengan adanya peningkatan tadi yang Bung Ropan bilang. Iya, kalau sementara kan sebelumnya kan kalau di ASEAN aja kita kan ada di bawah, bahkan di luar 3 besar, mungkin ada di 5-6 posisi kalau di ASEAN. Di ke-7 ya, coba. Ke-7. Tapi sekarang dengan ada Persib ini kan mungkin bisa berubah. Bisa aja kita bisa menembus 5 atau 4 kan. Lumayan bagus. Nah, itu yang bisa menjadi contoh yang bagus. Semoga dengan apa yang dilakukan ini klub lain juga bisa termotivasi untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Persib untuk musim depan. Jadi saya pikir kesempatan itu ada. Tapi pemain mereka akan berkaca juga dan melihat bahwa kenapa klub itu harus naik, harus bertumbuh dengan baik, karena harus bisa mendatangkan pemain-pemain yang punya kualitas. Nah, itu kan yang menjadi masalah. Nah, untuk mendatangkan pemain yang punya kualitas tentunya harus diimbangi juga dengan finansial yang bagus. Dengan keuangan yang baik. Nah, dan itu kan hanya dilihat oleh beberapa klub aja yang bisa mendapatkan itu. Kita tahu semua lah klub-klub yang kuat di dalam hal finansial ya. Kalau klub-klub yang maaf kata, kalau yang di bawah itu agak sulit untuk bisa bersaing di level Asia, Om Boy. Untuk bisa masuk. Yang bisa melakukan itu klub-klub yang mapan. Ya, yang kita tahu bersama. Persija Jakarta, mungkin Borneo, ada mungkin Bali. Ya Persebaya salah satu Dewa United kan ada Malut, mungkin mereka yang punya ini, tapi yang di bawah-bawah agak catatan saya juga Coach Indri seperti Bali United dan PSM itu masuk juga 2023-2024 tapi gagal di zona ASEAN. Bahkan PSM itu 2 tahun berturut-turut 2 kali berturut-turut masuk kan bagus. Nah, pertanyaan saya kan lawannya mungkin dari Singapura, dari Malaysia klub itu, kenapa kita gagal? Ya itu kembali ke mentality pemain kita, profesionalismenya mereka juga harus menunjukkan gitu loh. Jangan hanya di dalam kandang aja, kan di luar kandang juga kita beda sekali. Beda sekali. Walaupun lah. menghadapi pasti beda lah. Dan akhirnya euforia itu akhirnya apa? Ya hilang begitu aja sebenarnya. Kan kita berharap tim-tim kita tuh bisa berkiprah juga gitu loh di ASEAN lah atau Asia lah. Tapi sekarang aja Persib sebenarnya juga udah
kita apresiasi Atau luar memang biasa kita lah. tidak terlalu prioritas Bung Ropan. Kita hanya Enggak prioritas di lokal aja, di domestik saja. Enggak lah. Enggak, kalau Sementara bicara untuk melihat ke Asia yang sebenarnya juga punya impact bagus buat klub dan buat kompetisi, kita nggak lihat Sebenarnya itu. kalau saya lihat tidak juga dengan Persib. iya. Karena Persib kan sudah merajai 2 musim Bukan terakhir Persib, secara Bung. Yang back to tadi back. saya sebutkan, Yang misalnya ya. ada Bali United, tidak kalah finansialnya, tidak kalah loh Bung. Iya, dengan cuma Persib. kalau melihat memang finansial tidak kalah, tapi lihat dari kualitas pemain yang ada kan Iya, agak betul. jauh. Bagaimana Persib bisa mengembangkan permainan yang bagus? Karena mereka tahu bahwa kalau mereka ikut di level Asia, seperti di ACL 2, mereka kan Iya. akan dapat imbal baliknya dengan keuangan. Ini saja udah ada 10 sampai 12 M mereka dapat, walaupun gagal di babak 16 besar. Iya, iya, Kan iya. pemasukannya gede, Nah, boy. itu yang saya harus ingin dilihat oleh katakan klub-klub bahwa- lain, gitu. Bahwa ada Iya. reward, Iya, reward, berupa rewardnya, betul. uang Uang fresh yang mereka money dapat, kan. iya. Ini Untuk kemenangannya, menang di tandang ada dibayar dengan bagus. Mereka bisa tidak mudah untuk bisa mendapatkan 10 sampai 12 M. Apalagi bermain di Asian Champions, Iya, itu. Liga Championsnya Asia. Iya, Iya. betul. Di situ yang bercokol klubnya Ronaldo, Betul. klubnya yang ada di Korea. Iya. Wow, Jepang. itu kan luar biasa. Kita kan harus melihat ke situ, Bung. Ya harus ke sana. Persib sudah melihat ke sana. Persija juga mungkin sudah melihat ke sana. Oh boy, kenapa saya katakan Iya, demikian? Karena yang mereka beli adalah pemain-pemain yang bagus. Ya. Tom Hai datang, Eliano Reinders kan pemain-pemain yang oke. Hmm. Yang saya lihat dan semua. Nah, kita lihat ya. Ketika mereka juara back to back kan banyak pemain keluar top-top. David da Silva, Ciro Iya, keluar kan. betul. Iya, iya. Franka keluar, Del Pino keluar kan banyak. Orang berpikir bahwa Persib ini agak sulit walaupun mereka akan mewakili Indonesia di level Asia. Ternyata. Tapi bagaimana Boyan Hodak berpikir untuk bisa menggantikan pemain-pemain yang bagus. Nick Kuipers juga keluar ke Dewa kan? Iya. Edo juga keluar. Betul. Iya. Pindah banyak pemain keluar. Untuk menciptakan menggantikan misalnya 7-8 pemain yang keluar yang secara kualitas bagus yang membawa Persib juara back to back. Kan tidak mudah. Iya. Tapi dia bisa mendatangkan pemain yang bagus. Barba datang, Julio Cesar atau Matrikardi masuk. Tapi kan butuh adaptasi juga gitu loh. Kalau pemain baru pasti kan, apalagi nih levelnya di Asia gitu kan, ya mereka butuh adaptasi yang lebih cepat harusnya gitu. Bahkan ya saya lihat Barba juga sudah bagus, tapi kan adaptasinya masih lambat kalau menurut saya. Terus beberapa yang striker barunya juga masih butuh adaptasi untuk bagaimana sepak bola Indonesia gitu loh. Iya, iya, iya. Ya beberapa ya termasuk Tom Hai, Eliano Reinders juga kan butuh adaptasi. Yang di situ sebenarnya kan Mark Klok yang selama ini menjadi Oke. jenderalnya gitu loh. Kita jangan bicara Persib saja. Kita punya Persija Iya dong. Ya, yang materinya tidak kalah. betul. Ya. Ya kan? Yang sebenarnya juga punya kesempatan, punya gol yang sama Level, dengan ya. Persib, Bung. Iya punya peluang. Kalau dari materi kan Persija juga bagus. Iya. Rido, Jordi Amat, mereka sudah datangkan Sain Patinama. Terakhir muncul Mauro Silstra. Iya. Ada Maxwell di depan kan bagus. Alano yang Alano. tampil, ada Zouza di tengah. Iya. Kan ini secara materi itu tidak kalah Persija ini. Bagus. Apalagi poin kalau di liga kan hanya terpaut mungkin 3 dengan Persib ya. Iya, di iya. klasemen ya. Empat. 4 atau 3 yang terus. Jadi masih Ya. punya kesempatan lah untuk bisa. Makanya Persija akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mereka untuk bisa paling tidak hadir juga di level ACL tuh karena kita lihat dari materi bagus-bagus boy. Iya, iya. Itu bagus untuk level mereka tuh. Nah, tahun bersaing depan dengan kita Persib. dapat jatah 2 nih, Bung. Ya. Ya, itu Dengan dia. hasil Persib itu kan. Iya. Gitu. Ada juga babak playoff juga Makanya mungkin. kan bersaing kan Persib, Borneo dan Persija kan Ya. bersaing ketat untuk bisa bagaimana mendapatkan 2 jatah itu. Dan itu bagus dan pasti Tapi bukan Malut juga saya bilang maaf, Iya. Malut juga punya kesempatan untuk naik loh, iya gitu karena loh. masih banyak pertandingan. Betul. Jadi perlu konsistensi permainan kan sekarang untuk bisa mempertahankan tidak mudah untuk punya Iya. konsistensi permainan. Permainan. Tetapi kalau saya lihat dari sisi itu memang yang untuk sementara ya Persija yang paling bagus karena mereka mengamankan semua pertandingan kandang dengan baik. Betul. Ya tidak seperti klub-klub lain. Tapi untuk bisa masuk ke sana ya ada Borneo, ada Persija yang bisa mendampingi, Ya. termasuk dengan Malut juga. Malut, ya. Asal perlu untuk konsistensi. Betul. Bahkan tidak mungkin Persibaya juga sedang mengintip Oke. untuk bisa masuk. Nah, tadi kita sudah sepakat, sudah lihat bahwa Persib memberikan kontribusi buat kenaikan peringkat kita nih, Bung. Ya. Ya kan peringkat kita untuk Liga nih urutan 18 Asia. Urutan 18 Asia wilayah kan sekarang dibagi 2 nih, Bung. Wilayah timur, Timur dan dan wilayah barat. barat. Kita Barat. masuk wilayah timur. Timur. Di situ ada Jepang, ada Korea, Ada Australia juga. ada Vietnam, ada Australia juga, ya kan? Dengan poin yang koefisiennya 26,049. Ya. Dengan posisi ini kita dapat satu playoff ACL dan di 2 musim 2027-2028 dan 1 playoff ACL 2. Ini kan bagus, Bu. Bagus dengan itu. Ya Karena kan? Jadi ditopang dengan penampilan Persib Iya, itu kan. kesempatan buat Persib, Persija, siapa lagi yang ada di Ada urutan Borneo. empat besar? Borneo. Borneo, Malut, Persibaya,
Persebaya juga masih masih bisa, punya itu kesempatan masih bisa. untuk bisa Karena naik bersaing di atas. Karena kita dapat duit, Bung ya. Klub dapat duit. Dapat Kalau duit, Iya, itu. masuk. Jadi Itu. tidak sia-sia perjuangan mereka itu dapat semua duit dan dihitung. dapat nama kan. Betul. Impactnya ke kompetisi kita. Iya. Coba mungkin ini grafiknya kita lihat. Ini kok AFC Club Competition ini Bung Ropan, Iya. wilayah timur. Ini East, ya. Ya, Jepang nomor 1. Wah, memang luar biasa. Yang kedua, Bung, Korea Korea. Selatan. Dan yang ketiga, Thailand, Bung. betul. Iya, itu kan Korea baru Thailand kan. Thailand nomor 3. Ada China juga di sana Iya. kan. Australia ada di 5. Betul. Tadinya kita ada di Malaysia peringkat 11 mungkin, Bung. Iya, Di- sekarang 9 bagus lah. sekarang bagus. 9. Ya, naik Di kan oke lah. atas kita melewati Kamboja. mungkin Turkmenistan dan juga Filipina, Kamboja. Kamboja ada Filipina ya kita lewat ya. Ada Hong Kong juga ya. Oke. Yang kita lewat. Jadi Berarti ini peran dari operator liga dong. pastinya. Menurut apa yang masukan buat operator liga supaya naik nih peringkat kita sehingga slot kita di Asia bertambah dong. Ya itu kompetisi harus diperbaiki lagi lah. Kalau menurut saya kan masih banyak kekurangan ya, maksudnya dalam hal yang lain. Tapi sekarang ini ya tinggal apa ya perbaiki lagi supaya kompetisi kita ini juga berjalan dengan baik. Karena masih beberapa hal ya di kompetisi kita masih banyak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Di Liga 2, Liga 1 pun masih Ya, banyak ya, hal-hal seperti itu. Jadi ya saya berharap operator liga kita juga bisa memperbaiki itu. Kesalahan-kesalahan itulah supaya apa? Ranking kita juga naik, kompetisi kita juga akan berkembang dengan baik. Kompetisi kita akan atraktif, akan apa ya berwarna lagi gitu loh supaya ya pemain-pemain kita juga bisa mendapatkan kesempatan bermain di level yang lebih tinggi lagi dong gitu. Ya, Jangan Bung sampai Ropan, di situ-situ lihatnya aja. untuk kalau Ya, saya lihat ya insight kalau yang bagus bicara lah dibuat. kesehatan dilihat dari sini mungkin peningkatan sedikit ya ada dari Ya. sisi kepemimpinan di pertandingan ya. Kan belum tidak gamblang itu wasit. Iya betul. Ya. Walaupun sudah baik, saya pikir sudah oke, tetapi kan masih ada 1-2 pertandingan yang memang masih perlu dipertanyakan meskipun sudah ada VAR. Tetapi satu hal yang baik dari operator liga ini bahwa mereka memutar kompetisi sudah jauh lebih bagus dengan musim-musim kemarin. Ya. Bagaimana penataan untuk jadwal pertandingan itu penting. Betul. Bagaimana mereka kayaknya harus nggak pernah meleset ya. ya, bagaimana mereka harus bisa menyesuaikan dengan jadwal pertandingan tim nasional. Dulu kan tim nasional yang bisa mengikuti Iya. jadwal. Sekarang di mana-mana yang ada di Iya. Eropa, ya itu harus di Nasional. kompetisi di lokal setempat harus mengikuti jadwal tim nasional, nasional, disesuaikan. Dan itu sudah berjalan dengan baik. Ketika ada SEA Games diliburkan, Iya. ya kan? Ketika ada FIFA Match Day udah pasti dong, pasti kalau FIFA Match Day kan itu wajib diliburkan. Jadi kompetisi diatur dengan bagus. Tidak ada hal-hal yang saya pikir yang negatif dari situ. Ketika Persib bermain melawan Borneo karena mereka hanya 2 hari kemudian akan bermain dalam pertandingan kandang. Ya. Kemudian diambil kesimpulan oleh operator liga. Iya, betul. Menghentikan pertandingan itu ditunda ke tanggal 15 Maret. Sehingga punya kesempatan bagi Persib untuk konsentrasi penuh di tanggal 11 dan tanggal 18. Pertandingan mereka sebenarnya Ya. Borneo tanggal 16. Kan terlalu capek. Ya. Jadi saya pikir bagus operator liga sudah bisa mengawal. Oke. Kalau mereka nggak bagus nggak mungkin kan? Oke. Berarti yang diperlukan adalah konsistensi terus nih, Bung. Iya Betul. dong. Iya kan? Konsistensi itu perlu. Berharap ada peningkatan kualitas di klub, operator juga mengelola dengan bagus, Ya, dengan betul. baik. Kita break lagi, Coach Indri dan juga Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Masih di Sportcast Nusantara TV. Coach di timnas berapa tahun ya? Mungkin nggak lama ya, dari 95 sampai 97 lah. 95, 97. 94, 95, 96 lah. 3 tahun aja sih, nggak 3 terlalu tahun. lama sih. Tapi ya paling nggak ada apa ya pengalaman buat saya juga gitu. Akhirnya di klub apa ya saya naik lagi gitu. Jadi pergantian pelatih waktu itu sempat dilatih oleh siapa aja ya? Bang? Romano Mate, Dan Windo, Romano Mate, Bung Iya, Ropan. terus Saya pernah lihat mereka latihan di apa? Itali. Itali Iya. kan di Genoa sana ini kan. sama Tavaron ya. Iya, sama Todd Grip, Todd Grip. Ya. asistennya Sven Goran Eriksson. Eriksen. Jadi sebenarnya zaman mereka sudah merasakan pelatih-pelatih kelas Eropa nih. Sudah. Iya. Romano Dengan formasi Mate. dulu kita masih 352 jadi 442 terus jadi 343 terus jadi 433 itu semua kita udah tahu. Kita udah pernah melakukan itu gitu. Alright. Jadi formasi-formasi ya Om Ropan, Om Boy kan pernah melihat perkembangan kita seperti apa. Iya. Bung Ropan, karena ini udah menyangkut timnas, segmen ini kita mau bicarakan timnas nih.
Tinggal berapa minggu lagi ya? Tinggal Ya, 27 2 Maret, tinggal 35 hari lagi mungkin. 35 hari lagi kita akan membanjiri GBK Iya. untuk melihat penampilan pertama bersama Coach John Herman. Gimana Bung Ropan? Ya, saya pikir ini ya panggung dia yang pertama lah. Panggung. Ini panggung dia yang pertama. Untuk pembuktian bahwa orang penasaran. Ingin melihat gimana sih Coach JH ini, ya kan? Seperti yang dibicarakan itu semua. Tapi kan auranya saya lihat bagus. Karena dia melakukan Auranya bagus, Auranya ini. bagus menurut saya ya. Kan kita belum tahu juga kalau di lapangan bagaimana. Iya. Kenapa auranya bagus? Dia bersedia untuk membawakan keluarganya semua tuh ke Jakarta. Itu tidak mudah. Iya. Tidak ada pelatih-pelatih sebelumnya untuk bisa melakukan itu kan. Dia bisa mengikuti untuk mengambil coach yang ada di lokal, termasuk dengan Nova kan, sudah menjadi asisten pelatih dia, Sofi sudah masuk, Lazuardi juga sudah ikut. Nah, itu kan suatu hal yang positif untuk dia bisa berada di sana. Dia tidak akan dia tidak membawa asisten pelatih yang gerbong yang banyak, mungkin cuma 2 paling tinggi. Sebelumnya yang datang Cesar Meilan. Jadi hasil yang baik. Nah, dalam persiapan ke depan saya rasa dia juga diuntungkan. Dia tidak perlu banyak merombak pemain, mengambil pemain-pemain lagi untuk menaturalisasi penambahan pemain karena waktunya mepet. Sehingga kalau mungkin di Piala Asia di tahun depan, di awal tahun depan, Januari Februari oke lah. Tapi saat ini sudah mumpuni untuk ukuran di FIFA Series melawan dengan Saint Kitts and Nevis. Iya. Kualitas kita kan di atas Saint Kitts and Nevis. Dari peringkat aja udah jauh. Kita 122, mereka 154 di peringkat FIFA. Ya. Dan mereka tidak ada pemain-pemain bermain di Eropa di liga-liga besar. Kita punya Jai Ises. Modal kita tuh ya. Modal di Sassuolo kan. Punya Emil Audero bermain di Cremonese, Verdong di Lille, Kevin Dix bermain di Gladbach. Kan udah bagus. Apalagi Martin Paes sudah di Ajax. Wah. Jadi secara kedalaman skuad kita itu lebih bagus di atas lawan. Tetapi kan kalau sepak bola ini tidak bisa melihat di situ, bukan jaminan. Betul. Di lapangan hasil akhir yang kita akan tentukan. Dan John Herman tahu karena dia pernah menangani Kanada, pernah berhadapan dengan Saint Kitts juga dan mereka menang dengan susah payah juga. Jadi dia tahu bahwa ini tim yang kuat. Terlepas yang saya bilang tadi tidak punya pemain-pemain yang hebat. Tetapi tetap mereka adalah tim yang baik. Nah, di sinilah ditunggu kejelian, kecerdasan seorang John Herman meramu memainkan starting 11 terbaik. Nah, kalau dari kacamata coach ini kan mantan pemain nasional, juga sekarang melatih pemain-pemain muda. Kan harapannya tidak kalau melihat pada pertandingan tanggal 27 tadi bukan hanya kita menang 1-0, 2-0, 3-0, tetapi organisasi permainannya seperti apa? Itu kan yang kita ingin lihat. Apakah ada perbedaan dengan ketika masih dilatih oleh Coach PK atau sebelumnya STY? Gimana nih Coach Indri? Ya kita lihat aja tadi sudah disampaikan sama Om Ropan bahwa ya ini butuh proses lagi, butuh perjuangan lagi. Apa yang harus dilakukan oleh John Herman. Karena apa? Mereka filosofinya apa dulu nih? Filosofinya itu bisa masuk ke pemain-pemain kita apa enggak gitu. Formasinya, strateginya nanti seperti apa. Padahal pemain-pemain kita ini udah pemain-pemain profesional. Apalagi sekarang nih banyak pemain yang naturalisasi sudah main di Indonesia. Sorry saya Jadi tanya, waktu Torgep melatih Anda bersama teman-teman Primavera atau Romano Mate, apa sih yang diberikan pertama buat pemain muda kita waktu itu? Pertama, yang Anda masih ingat? Ya pertama pasti adalah formasi dulu. Formasi. Karena formasi kita dulu masih pakai 3 kan. Kita dulu 3-5-2, akhirnya jadi 4-4-2. Di situ ada Eko, Yeyen, Anang, sama Gusnedi. Di tengah baru ada Supriyono, ada Ismayana, ada Bima, sama satu lagi siapa ya? Formasi kan tergantung dari materi dan tergantung dari lawan juga. Ya, tapi itu sudah diajarkan. Sudah diajarkan, kita sudah diajarkan. Tapi kan pemain-pemain sekarang ini ya tinggal bagaimana sekarang pelatih nih. Oke, kalau gitu Bung Ropan ketemu dengan Jai Ises nanti di Jakarta tinggal formasi aja ya Bung? Pasti, tinggal formasi. Bukan lagi soal bagaimana nanti pergerakan, enggak dong? Iya. Dan udah, dia formasi. Dan dia kan banyak melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemain-pemain kunci kita kan itu bagus. Iya. Untuk melihat bagaimana tukar pikiran ya, pendapat. Karena tidak cukup waktu buat dia untuk bersama dengan pemain-pemain diaspora kita yang bermain di Eropa. Betul. Iya. Karena mereka berkumpul itu mungkin cuma 4-5 hari. Dari situ kan, karena masih ada bermain kompetisi tanggal 22 masih bermain. Di Belanda, di Prancis, ya, di Jerman, di Italia. Praktis mereka baru datang tanggal 23 atau 24. Makanya pertandingan itu bergeser ke tanggal 27. Walaupun secara jadwal itu yang ada di FIFA bermain di 23 sampai 31 Maret. Tapi Indonesia memilih 27. Bagus. Memberikan kesempatan para pemain untuk recovery karena mereka kecapean, datang penerbangan belasan jam dari Eropa. Mereka bisa istirahat 3 hari, bisa bagus karena itu baik buat kita. Kita mencari poin di sini. Dan ini gelar pertama loh Boy, jangan kaget. Ini gelar pertama kalau kita bisa menjadi juara. Karena nggak ada sistem dengan kompetisi mini di sini. Semifinal,
melawan Saint Kitts. Ya. Kemudian final menunggu ya pertandingan antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Jadi tanggal idealnya 30. ketemu Bulgaria ya. Pasti. Pasti. Oh, saya pikir Bulgaria tidak akan mungkin kalah walaupun terlalu pagi, tapi Iya. secara peringkat 87 dunia dengan 152. Itu kan terlalu jauh. Iya. Kedalaman skuad Bulgaria oke. Dan paling cocok memang dengan Indonesia. Nah, di sanalah akan kita uji. Kalau kita bisa menang, peringkat kan naik dengan drastis. Yang penting ada pertandingan pertama dulu lah. Pertandingan pertama kita lewatkan, Ya, nah itu yang kita selanjutnya kita akan menikmati ya sama aja dengan Persib tadi. Kalau pertandingan pertama Persib bisa ngelewatin ya pasti pertandingan kedua. Makanya yang tadi Om Repan bilang recovery itu penting. Apalagi pemain-pemain kita yang ada di Eropa. Mereka perjalanan Jauh. ya, belasan jam. Kita pernah ngerasain bagaimana kita harus sampai sana terus harus latihan. Itu kan butuh recovery yang bagus. Makanya ya kembali recovery-nya harus bagus dan saya lihat Junatman juga punya kualitas dan kapabilitas untuk ya buat timnas kita gitu. Alternatif skema pasti banyak dong ya. Main juga banyak. Udah ada di kepalanya Pasti. John Herman lah. Dan pasti kan dia, dia kan ini pelatih yang cerdas. Dia lihat cara bermain ketika di STY bagaimana, ketika di PK bagaimana. Yang baik dia akan ambil, yang tidak baik tentunya dia buang. Kalau yang cocok dia, meneruskan warisan STY atau PK, Bung? dia pasti akan ikut dengan seleranya dia dong. Betul. Itu kan hanya menjadi acuan buat dia untuk melihat. Kan nggak mungkin bongkar pertandingan. semua, Bung. Nggak Iya. mungkin dibongkar semua. Bukan berarti dia harus mengikuti si A, si B, Iya. tapi dia kan punya prinsip sebagai seorang Betul. pelatih. Iya. Dia bagaimana dia mengambil yang Iya, sisi iya, baiknya, iya, kemudian dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oke. Karena dia tahu dia tidak akan merombak banyak di sana. Apalagi kan tidak ada Tom Hai bermain. Nah, Ya kan? Iya, Dia perlu untuk ada seorang yang bisa Yes, menggantikan posisi Tom Hai. ini Iya. udah ada key point-nya nih. Tidak Iya, ada pasti. Tom Hai. Betul. Iya kan Iya harus kan? menjalani kan 4 laga itu Iya. yang itu dia Tom kena suspend. Hai tidak ada itu pengaruh besar ya, Bung Ropan ya. Iyalah. kalau Ini sebenarnya kalau si mungkin pengaruh Profesor besar. Joe Pelupesi masih ada pengganti yang bisa bermain sama karakternya Iya, kan iya. dengan Joe misalnya, walaupun Joe itu pemain bagus ya. Iya. Tapi kan masih bisa Nathan bermain di sana, Ivar Jenner bermain, tapi kan seorang pengatur ritme permainan seperti Tom Hai ini kan susah ada di tim. Nggak ada untuk bisa melakukan itu. Iya. Ya. Apalagi di kompetisi kita juga pemain-pemain lokal kita juga belum bisa menggantikan Ya. posisi Tom Hai gitu loh. Siapa yang Banyak. paling nggak yang Anda lihat punya potensi untuk Kalau menggantikan saya- Tom Hai? Siapa? Kalau saya Ricky Kambuaya sebenarnya. Ricky Ricky Kambuaya itu menurut saya ya, tapi nanti kembali ke selera pelatih kan gitu. Kalau sebenarnya Ricky Kambuaya itu pemain cerdas loh. Ya kemarin beberapa pertandingan-pertandingan yang Yang dia Anda lihat? lakukan itu kontrol bola, dia bisa passing efek, cepat bolanya Iya, iya, mengalir. iya. Itu sebenarnya kan gitu. Terus ritmenya juga bisa dia atur. Iya. Di Kita Dewa lupa pun nih. nama Ricky Bung Ropang. Kita sebut Nathan, kita sebut Ricky Ivar Kambuaya. sebagai kreator Kalau saya di ya. lapangan tengah. Anda setuju nggak? Bisa saja. Pasti saya pikir kalau Ricky dipaksakan untuk main, ya saya pikir mungkin kalau dia bermain dengan pola 3 back misalnya, karena John Herman juga tahu kan, Iya, iya, iya. bisa aja dengan 3-4-1-2. Iya. Iya. Ricky yang berada di belakang 2 orang di depan, saya kira. Mungkin oleh Romani dan Miliano yang saya pilih. Iya. Nah, Ricky Kambuaya di belakang itu, ya untuk bisa mengatur. Kemudian ada 4 yang kuat di tengah kan bagus. Ada Joe Iya. Pelupesi, ada Iya. Ivar bisa di Iya. sana, Betul. Iya. Calvin Verdong di kiri, kemudian bisa Kevin Dix bisa di kanan, atau Sandy Walsh bisa di sana. Kan siapa aja. Iya. Kalau Kevin Dix ditarik ke tengah ya bisa aja ada 3. Cuma kan kalau di belakang itu sudah tahu kita Om Boy. Iya. Bahwa Jai Isyes, Rido sama Yasin Hapner. Udah harga mati. Iya, berarti kalau main di kanan bisa Kevin Dix, ya, Betul. walaupun ada Sandi. Ini kan satu kekuatan yang bagus, starting 11 yang baik. Kalau memang Ricky Kambuaya itu dimaksimalkan untuk menggantikan posisi dari Tom Hai. Bisa jadi, Bung ya. Untuk bisa mengatur, untuk bisa memberikan Iya, iya. Karena di umpan Dewa ya. kan selama ini ininya Posisinya dia. Selalu bola ke dia. Ke dia. Terus ada Egy di sebelah. Dia bisa Ya. delay, dia bisa Betul. true pass, Betul. bisa memperlambat tempo di Ricky. Dan selama ini kan 3 pertandingan terakhir lah Iya. di babak sempat Iya. kemarin babak 4 kan Ricky Iya. Kambuaya luar biasa. Secara permainan, visi main bolanya, passingnya juga passing luar biasa. Jadi ya semoga istilahnya di Dewa juga Ricky Kambuaya bisa jadi leadernya juga gitu. Iya, Saya Bung. berharap.
Wah ini kita harus cari pengganti Tom Haye, Bung. Walaupun Kalau mungkin kalau secara head to head mungkin masih Tom Haye ada di Iya atas. pastilah pengalaman Dengan juga cara pasti. bermainnya kan agak beda. Iya. Ya. Iya, untuk FIFA Series Kalau ini untuk kan FIFA Series ya, kan memang kalau- tidak main dia kan, Bung? Tidak main. Maksudnya kalau mau di compare ya, Iya. ya mungkin saja ada Ricky Kambuaya, tapi bisa saja ada solusi lain yang dilakukan oleh seorang JH untuk pertandingan. Nah, kalau misalnya Verdong bisa, Bung. bisa aja Verdong didorong untuk bermain di tengah. Iya. Ya, Verdong bermain dengan Joe Pelupesi. Sementara posisi kiri itu diambil oleh Dean James. Oh, iya, Itu kalau bisa saya lihat waktu lawan Arab, itu komposisi seperti itu yang dilakukan oleh PK. Dengan Verdong didorong ke sana, Dean James yang bermain di posisi kiri. Ya kan? Itu Ketika waktu lawan sana. Arab di GBK Lawan Arab, atau di bukan sana? di sana. Bung? Di putaran keempat nih. Yang kita kalah tuh 3-2. Oh, yang kita kalah. Oh. Itu seperti itu yang saya lihat ya, kalau kita bisa itu. Karena ya boleh aja kalau bisa katakan demikian ya. Karena kita butuh pemain yang kuat dalam bertahan dan juga melakukan counter attack. Iya. Yang itu ada di Verdong. Bagus. Oke. Tapi semua berpulang kepada JH. Oke. Jadi saya Untuk ingat melihat. Pace Ricky Kambuaya Iya. ya. Mudah-mudahan dia bisa tampil nanti. Betul. Kita break lagi nih Iya. Coach Indri dan juga Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama Bung Ropan dan Coach Indri. Bung Ropan, Ya. Anda lebih memilih kiper Ayak atau kiper Cremonese nanti di FIFA Series? Dua-duanya bagus, tapi kan disuruh pilih satu. Iya. Saya untuk saat ini kalau berbicara saya pilih Emil Audero. Why? Ya, lebih konsisten. Ya. Punya jam bermain yang banyak, punya menit bermain yang bagus. Oke. Dan dia salah satu kiper terbaik yang ada di Serie A. Untuk di Serie A menjadi kiper yang ada di pole position tidak mudah. Dan dia di atas Sommer Inter Milan. Itu luar biasa. Di atas Maignan Milan. Ada 49 penyelamatan. Tinggi boy dalam 21 laga sebelumnya untuk ukuran kiper. Dan dia di klub Cremonese yang ada di papan hampir ke bawah. Tapi punya penampilan yang bagus dan tidak tergantikan. Tidak tergantikan di Cremonese selama dia ada di fit. Ya. Jadi saya memilih dan John Hetman tahu kiper yang selalu bermain apalagi di level tinggi seperti Serie A menjadi jaminan utama buat dia untuk menjadi kiper utama. Walaupun kembali banyak mengatakan, oh tapi kan Martin Paes oke, Martin Paes bagus. Iya. Ya, tapi kan di Ajax juga kemarin juga masih di bangku cadangan. Vacislav Jaros yang masih bermain. Mungkin bahkan sampai akhir musim ini dia harus bisa bertarung untuk bisa mendapatkan tempat di Ajax. Ya. Semoga dia bisa melakukan itu dengan baik dan pelatih Ajax bisa memberikan kesempatan. Tapi kalau Emil sudah pasti. Udah pasti. Emil ya. Makanya kalau disuruh pilih starting 11, saya pilih Emil. Dan wajar. Bukan berarti Martin Paes tidak bagus. Iya. Tapi kita bicara untuk saat ini. Untuk Apalagi yang dengan satu ini bulan. Coach JH pasti setuju dengan Setuju. Bung Ropan. Harus banget. setuju. Harus setuju. Saya Ini pun juga setuju sih sebenarnya. Persoalan save-nya berapa, clean sheet-nya Iya. berapa itu statistik Apalagi dari pertandingan minggu kemarin dia jadi best 11 kan. Untuk Bung Indri saya mau tanya soal striker. Kita udah tahu nih PR besar mulai dari Sintayong sampai sekarang pun adalah bagaimana kita memiliki striker. Anda nomor 9 atau nomor 10 dulu? Saya 9. Nomor 9 nih, Bung. Nomor 9 ya. Kurniawan. Yang sebenarnya 10 Kurniawan. yang sebenarnya kita cari sekarang kan. Ya. Karena kita nggak Basic punya line. sampai Nomor sekarang. 9, ya. Nah, solusinya apakah pakai false nine sekarang atau oleh Romani yang secara Menit bermain. statistik juga menit bermain kurang, nggak ada gol di Oxford. Gimana tuh, Bung? Ya apa ya, tapi kan kita bisa melihat bahwa kapasitas Romani terakhir kan itu. Ya nggak masalah sih sebenarnya, cuman kan di Indonesia pemain lokalnya udah ketutup gitu loh. Waduh. Ya kan bener kan, selama 5 tahun 6 tahun terakhir ini kan setelah era Bambang Pamungkas, setelah era Gendut Doni itu udah hilang gitu loh. Striker siapa lagi? Yang diharapkan sekarang Sananta. Sananta kemana? Oke. Ya kan? Bung, ada 10 loh saya catat di sini Iya. lebih nih. Excel Runtukahu Persija, Hoki Ya. Caraka, Ramadan Sananta, Andik Firmansyah juga sekarang mulai bangkit. Septian Bagaskara, ada Stefano Lillipali, Yakob kita bicara pemain depan semuanya. ya. Egy Maulana, Beckham Putra, Jens Raven.
Tapi kan semua Mauro Silstra. Mauro Silstra. ya, tapi semua itu kan bukan di bener-bener Classic 9 kan. Itu kan pemain-pemain yang muncul dari sayap. Iya. Gitu loh. Jadi kita benar-benar mau nyari yang benar-benar di nomor 9 udah gitu loh. Karena kan beberapa pemain ini bisa Ramadan Sananta bukan nomor 9. Nomor 9. 9 tapi kan dia kadang melebar. Kita kan tahu kan kebanyakan rata-rata kalau mau ya jujur Christian Gonzalez itu loh. Yang benar-benar Sebenarnya daerah operasi nomor 9 itu di mana sih di idealnya? kotak ini aja nih. Kotak Anda lakukan 16. itu dulu. Dulu seperti Ferry itu. Sandria lakukan itu Betul. dulu. Bambang Nurdiansa Bambang juga. Nurdiansa, almarhum Ricky Yakob. Dia hanya berkutak-kutik Betul. di kotak Karena itu. saya pernah jujur waktu almarhum Ricky masih di Arseto, saya lu sebagai striker lu di sini aja, lu tinggal nyari posisi aja, positioning aja, udah selesai kok. Oke, Bung Ropan gimana melihatnya? Tadi situasi Iya. Ole Remene tidak perform, ya kan? Mauro Zilstra Silstra juga, iya. ini Raven masih belum matang atau Betul. betul? Ya apapun yang harus kita katakan, sebenarnya kalau bicara nomor 9 depan, Ole masih ada di depan. Walaupun dia bukan nomor 9, mungkin dia nomor 10. Iya. Tetapi untuk saat ini, kalau bicara di FIFA Series, karena yang paling dekat itu Ole Romani yang tersedia. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada Bung. pilihan lain, terlepas dia menit bermain tidak ada. Tetapi ketika dia tersedia dan bugar, John Herman akan memilih dia untuk bisa bermain di sana. Betul. Apalagi kalau bermain dengan 3-4-3 akan 3 depan. Tinggal siapa pendamping dia itu yang perlu untuk dicermati dengan benar. Salah satu yang saya pilih adalah Miliano Jonathans. Betul. Kalaupun di kiri ada, bisa aja Kakak Riki bermain dari kiri. Bisa saja, nggak melebar. Kan cuma dipilih satu misalnya depan. Dan Iya. itu pasti satu striker akan dipilih ya oleh Romani. Tidak akan ke lain, walaupun mungkin ada Ramadan Sananta, pasti akan ada cadangan. Ya, untuk bisa menggantikan. Tapi Iya, pemain iya. pertama yang akan masuk di starting 11 adalah oleh Romani. Itu yang menjadi kesulitan. Kecuali, ini ada kecuali, boy. Ciro Alves Masuk. sama David da Silva. Wah, yang lagi Itu beda. proses naturalisasi. Misalnya, ini Ya kan itu ya. kalau iya. saya juga ya maksudnya dua orang ini Ciro sama ini memang Ciro benar-benar Alves. classic 9 banget udah. Dan Jadi David. udah betul David da Silva itu. Kalau dipanggil, jika mereka cepat Kan kita urus ngomong jangka naturalisasi. pendek, Bung Ropan. Kalau jangka pendek, kalau mereka Kita sudah nggak siap. ngomong Piala Dunia Iya. 2030, Iya. kita ngomong jangka Iya, pendek iya. tahun ini. Betul, kalau tahun Yang ini mereka sudah agendanya tersedia. adalah AFF sama Dan FIFA Piala Series FIFA dan Series. FIFA Match FIFA Match Day di FIFA Juni. Match Day. Nah, kalau mereka sudah oke, sudah diambil sumpah, mengapa Kenapa tidak? enggak? Iya. Ya tergantung dari JH, mau pakai apa enggak. Betul. Iya kan? Mereka siap membela Indonesia, tapi Siap. dipanggil enggak? Itu aja. Tapi kalau dari sisi nomor 9, David da Silva kan Pasti nggak bisa diragukan selama lagi. ini kan itu. Walaupun mungkin dari segi usia, ini udah tua, bener. 36. 36 bisa maju. Tapi kan masih gacor selama ini. Musim lalu di Persib salah satu pencetak gol terbanyak. Sekarang di 10 Malut gol, 10 10 gol 4 assist. Dalam usia seperti itu. Nggak ada masalah. Di Persibaya pun juga sempat jadi ini juga kan makanya Iya, jadi rebutan. Jadi waktu itu rebutan. kan. Jadi untuk jangka pendek saya mau bilang itu boleh. Boleh. Bisa. Karena kita harus lihat, kita masih punya Esra Walian juga yang lagi bagus di Persik Kediri kan. Iya, Iya, betul. Esra lagi bagus. Tapi kan Ezra selama ini maaf ya. Ya, saya bukan potong. nomor 9, bukan masuk ke atas. Ya, dia lebih ke belakang. Bisa saja untuk dia dipanggil juga. striker gitu. Iya, cuma saya lebih senang kalau David dan Ciro masuk, misalnya untuk mengisi laman squad biar lebih tebal. Ini Betul. terserah pemirsa nih yang, Betul. yang setuju Iya. apa enggak nih. Betul, pasti ada Atau- pro kontra lah. Pasti, ada setuju atau pasti. nggak setuju. Tapi kalau mereka ada dan mereka siap, mengapa tidak dicoba kan? Ya. Ya itu Oh saya iya, bilang. kalau soal kualitas udah Oh iya. tidak diragukan Nggak lagi diragukan. David da Silva. Kalau bicara menit bermain, Lebih wah, banyak lebih dia. banyak menit bermain. Oke, Ciro kita dan- bicara menit bermain karena Coach JH pasti akan lihat di situ. memperhitungkan itu Pasti, dong. pasti. Karena pelatih juga bisa melihat tadi sudah dibilang bagaimana mereka jam bermain mereka di timnya Iya, iya. masing-masing. Iya, iya. Walaupun apa ya bermain setengah babak, tapi kalau continue terus kan juga bisa Betul, itu gitu betul, loh. Tapi betul. kalau jam terbangnya minim 5 menit, 10 menit ya kita bisa melihat apa. Selama ini kan seperti itu. Dari zaman kita pun juga gitu, dilihatnya dari kompetisi. Kompetisi bermain berapa kali, berapa menit, itu kan dilihat supaya apa? Masuk ke timnas, mereka sudah tidak. Sebenarnya Anda ingin mengatakan supaya klub-klub Liga 1, Liga Super, Liga 2, Liga 3 memainkan. pakailah striker nomor 9 produk lokal gitu maksudnya. Pengennya seperti itu kan, cuman kan kembali ke federasi juga apa ya membuat regulasinya mau Ya. seperti apa gitu. Zaman kita dulu tahun 90-an kan 3 pemain asing, belakang, tengah, depan. Paling enggak pemain depan ini masih bisa
striker mau klasik nine atau mau yang lebih melebar, Ya. itu kan kelihatan. Gelandang juga pasti kelihatan, pemain belakang kelihatan. Kalau sekarang 11 main 7. Gimana coba mau melihat? Gitu, melihat potensi. Di Liga 2 ya maaf banyak terjadi miss pertandingan-pertandingan yang tidak diinginkan juga. Ya saya Ya, berharap federasi bisa memperbaiki untuk Ya, pemain-pemain kita bisa menunjukkan kualitas mereka dan John Hartman bisa melihat kemampuan mereka. Oke, semua punya tanggung jawab masing-masing ya. Federasi, klub, operator, Ya. pemain, pelatih, semuanya harus satu tujuan tadi. Pasti. Ya kan? Nah, Bung Ropan, kalau melihat lini tengah kita tadi, selain karena Tomaye nggak ada, yang ada cuma ada Joe Pelupesi. Kalau pakai 3 tadi, siapa di Bung Ropan yang kira-kira bisa terengginas gitu, keren mainnya. Ya kalau pakai 3 berarti John Herman akan bermain dengan 4-3-3 kan, bisa aja begitu kan? 4-3-3. Atau 4-2-3-1 lah bisa dikatakan. Berarti ada 4 back di tengah tuh flat. Tapi kalau bicara 3 pemain di tengah itu ya, yang tersedia adalah Joe Pelupesi, Ivar Jenner dan Nathan Cho yang tersedia untuk bermain. Tapi kan 3-3 tipe petarung situ kan, box to box juga kan. Betul. Nah tidak ada yang mengatur serangan. Tapi ya kalau memang itu yang diinginkan oleh John Herman, mereka bisa bermain. Kalau Mereka siap untuk main bermain, itu, kalau Ricky Kambuaya itu bermain lebih didorong ke depan misalnya kan, Iya. untuk menampingi oleh Romani. Bagaimana dengan Sayuri, Bu? Bisa aja kan dia bermain di kanan. Cuma kan di kanan itu kan pasti akan full. Pasti. Di kanan itu ada Emiliano. Di kanan ada Miliano kalau di depan, Iya. ya kan? Yakob bisa ada di sana juga. Iya, Bisa atau di belakang sana. Emiliano. Di belakang Seperti Emiliano. ketika pertandingan persahabatan, Ya, Emiliano dan lawan Sayuri. Iya, lawan Arab juga kan waktu pertandingan Iya. di sana dia main di belakang. Tapi di kanan itu kan masih ada Jordan Sandi, kalau nggak salah. masih ada Sandy Sandi, Walsh. masih ada Kevin Dix. Misalnya kalau dipaksakan untuk bermain di kanan, untuk bisa ada sana. Dan saya lebih untuk saat ini karena lagi bagus-bagusnya Miliano ya akan main di sisi kanan. Bikin gol kemarin. Karena bikin gol kan, 2 gol dalam 5 pertandingan terakhir ketika dipinjamkan dari Utrecht ke Excelsior. Iya. Oke, dia yang malah mungkin dia lebih bagus dari segi menit bermain dibandingkan oleh Romani. Betul. Lebih banyak. Ya, kalau bermain dengan misalnya dipaksakan 2 aja di depan ya bisa oleh Romani dan Miliano. Kasih kuat di gelandang ya bisa aja. Berarti kakak Ricky akan bermain ke tengah di gelandang aja untuk menampingi Joe Pelupesi dan Ivar Jenner. Ya kakak Ricky main di wing bagus, main bagus di tengah juga, juga iya. kuat ya. Iya. Atau alternatif yang Boy bilang tadi, Verdong didorong ke depan. Nah, itu dia. Itu dia. Udah pernah dilakukan. Udah pernah dilakukan. Tapi formasinya mau seperti apa dulu nih? Nomor 3, Kalau John 4, Herman, 3 kalau John atau Herman mau dengan misalnya 4-2-3-1, bisa aja Verdong bermain bersama dengan Joe Pelupesi di tengah. Di tengah. di tengah. Dua di belakang Dua tengah. di belakang tuh itu Esa tinggal, sama tinggal- bisa aja Rido sama Itzes. Itzes. Bisa saja. bisa saja. Iya Sandy kan? Walsh di kanan bisa. Ya. Atau Sandi atau Dix yang bermain di Dix, kanan. Hmm. Ya kan dilihat dengan Verdong di apa kiri. ya kebugaran dari Kevin Dix karena dia kan sudah 4 pertandingan lewat bersama dengan Gladbach Iya, betul. karena lagi cedera. Cedera. Nah dia Oke. fit benar nggak? Itu. Wah, aduh banyak juga nih alternatifnya. Banyak. Kita tunggu seperti apa nanti di Senayan nanti ya. Ya. Coach Indri Siap. dan Bung Ropan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, tidak Ya, ada yang amin. cedera. Amin. Ya, kita bisa menyaksikan lagi penampilan timnas di Iya. GBK. Nonton kita Boy. Wah, Nonton. oke. Kita nonton ya. Ya. Coach Andi, thank you untuk kehadirannya malam hari ini Sama-sama, di Boy. studio. Juga Bung Ropan. Siap. Demikian wawancara kami dengan kedua narasumber kami saat ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan di Sportcast Nusantara TV. Sampai jumpa.